Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita sekarang masuk ke bulan arena training. Ya, alhamdulillah. Sahur nopo Bu? Rawon, sahur pecel. Alhamdulillah sahur. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau tidak keliru nanti hari rayanya tanggal 1 Syawal Bu ya. Ya, 1 Syawal. Kalau menurut perhitungan, kalau puasanya 29 hari, nanti hari rayanya hari Jumat. Kalau puasanya 30 hari, hari rayanya hari Sabtu. Nah, kita nunggu ya. Jangan sampai DCI baru 10 hari sudah hari raya. Kan ada puasa apa? Puasa kendang katanya. 3 hari puasa awal, berikutnya 3 hari sebelum hari raya. Nah, puasa lagi. Gimana kalau puasa kados ngoten niku? Ya gak apa-apa kalau memang gak mampu. Jangan. Tapi yang bagus memang 1 bulan penuh. Kalau yang bagus ya. Syah. Jadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'alakum tattaqun. Mudah-mudahan kita bisa dimampukan untuk berpuasa 1 bulan penuh, kecuali ibu-ibu yang masih masa produktif. Nah, kalau yang sudah min paus ya insya Allah biasa sempurna 1 bulan. Bapak dan Ibu ya, itu yang kedua, monggo bulan puasa ini kita ramaikan sebagai ijol dari 2 tahun yang lalu ketika kita tidak boleh tidak boleh sebab bulan Ramadan ini kan tidur saja sudah ibadah, apalagi mengerjakan yang baik. Ojo sampai mengerjakan sing olo. Konon setan pun katanya dibelenggu, ya kan? Setan-setan aja dibelenggu. Nah, kok masih banyak orang maksiat? Ya memang setan yang maksiat. Sing dibelenggu kan setan ora ketomoto. Setan yang doyan sambel nggak dibelenggu. Doyan sambel. Bahkan ahli kubur pun konon menurut beberapa riwayat bulan puasa itu dapat remisi. Kalau yang sedang disiksa itu dapat remisi, akhirnya dia tidak disiksa selama 1 bulan. Nah, ya, itu ya, apalagi yang jadi ahli kubur pun dengan datang bulan Ramadan itu mendapat berkah. Nah, makanya kadang-kadang ulama dulu nganjurkan awal bulan, mau masuk awal bulan Ramadan ya didungakno
ya, ahli kubur yang sudah. Makanya mendoakan ahli kubur itu bagi anak yang soleh itu merupakan jaminan wawaladin solihin yad'u lahu. Nah, itu jangan dianggap mendoakan ahli kubur itu bid'ah. Ya, ida matabnu adama ing qata'a amaluhu ila min salasin, kan itu sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi wa waladin solihin. Nah, di situ yad'ulahu berarti ada anak soleh yang tidak mau juga mendoakan orang tuanya. Nah, yang bagus itu yuk anak soleh pun gelem ya, doakan tiang sempai ingkang sampun. Nah, makan wali walidaya warhamhuma kama robbayani shaghira. Nah, itu berdoa monggo bapak-bapak dan ibu-ibu pupunden, bahkan pupunden itu konon sampai 7 derajat orang tua kita ke belakang. Nah, kadang-kadang di kita ini gak pate peduli ngingatno sinten ayah kita, sinten kakek kita, sinten mbah kita. Ya kula niki paling banter hanya sampai kepada ayah, kakek, mbah. Di atasnya mbah. Ya. Kadang-kadang pun boten tahu diiling-iling. Orang Arab itu komplit. Kalau orang Arab itu coba panjenengan waos berjanji itu atau dibak itu kan menjelaskan siapa ayah kakek sampai ke Nabi Adam, sambung Rasulullah ini. Kita ini sambungnya kepada siapa? Kita dengan insya Allah mudah-mudahan sambungnya kepada turunanipun Nabi Nuh yang selamat dari banjir ya. Kan itu. Jadi turunan kita ini ada 2 ke situ ya, semoga sampai ya, kecipratan turunan mak lampir. Ada banyak Bu ya, karena orang yang ada 2 kemungkinan. Pertama memang dia punya istri jin, nah, maka lahirnya setengah jin setengah manusia. Atau panjenengan gauli istrinya gak nganggo dungo, dimungkinkan anaknya kecipratan setan. Karena itu makanya doanya napa Bu? Nah, itu. Nah, kalau siang-siang waktu bulan puasa boten angsal. Kita terus akan malih, kita masih surat Ali Imran ayat 110. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum. Kuntum utawi sira kabeh iku khairu ummatin. Nah, kita ulangi lagi, sebagus-bagus umat. Ya, kita kembali untuk memahamkan bahwa setelah keimanan yang dibidik oleh tuntunan agama itu adalah kesalehan sosial yang banyak itu ayat. Jadi setelah keimanan digulawantah, ekspresinya harus berbaik-baik kepada sesama manusia. Khairu ummah ternyata para ulama tafsir ya banyak mengartikan sebaik-baiknya orang wang ampa'uhum linnas, memberi kebaikan kepada sesama manusia. Jadi ada 3 indikatornya itu. Pertama khairul umam, memang umat Kanjeng Muhammad itu sebagus-bagusnya umat. Yang kedua wa anfa'un nas linnas, ya, mempunyai kemampuan untuk memberi manfaat bukan hanya kepada sesama umat Islam tetapi kepada seluruh umat manusia. Ya, sekarang kita banyak itu membuktikan yang poso, yang hari royo panjenengan semua, tapi sing sugih sing dodolan kelambi, sing dodolan kelambi sing kathah. Apalagi kalau masuk mall, nah, mall itu gak ada orang Islam punya TP itu Bu.
yang punya TP itu ya. Nah yang ketiga termasuk orang yang ahli silaturahim. Nah itu. Jadi umat Islam ini dididik untuk saling menyambung persaudaraan. Tidak boleh ada apa namanya. Nah kalau ketiga-tiganya ini dilakukan oleh kita, maka kita ini termasuk kategori khairun nas. Ya. Bahkan apa namanya ditambah lagi ya, kalau lebih istimewa lagi kalau aqruhum wa atqahum. Wah, istimewa lagi kalau kita ini mau belajar secara serius sehingga kita ini dijadikan ahli-ahli di bidang kehidupan. Makanya Habib Lutfi ketika haul Mbah Sunan Ampel baru-baru ini, beliau memberi contoh ulama-ulama dulu itu luar biasa, ahli pertanian, ahli perdagangan, ya, ahli ekonomi itu jalan, ahli teknologi, ya ulama. Jadi bukan ahli percangkeman. Memang yang banyak sekarang kan ahli percangkeman, jadi repot. Urusan dunia ini tidak bisa diselesaikan oleh omongan, tapi harus ada tindakan nyata, harus ada kemampuan teknologi. Ya, memanage sesuatu pun kalau tidak punya modal ilmu manajemen, ya nggak bisa. Nah, manajemen itu mulai planning, ya kan, mulai actuatingnya, budgetingnya, monitoring, evaluating. Ya. Nah, manajemen saja ada ilmunya, nggak asal-asalan. Gimana dia mampu membuat planning, membuat perencanaan yang bagus, ya. Mempunyai kemampuan skill untuk melaksanakan, bikin surat aja ada ilmunya. Anak sekarang kadang-kadang bikin surat resmi dan itu orang ngerti surat. Ngetiknya berapa, dari sisi kiri, margin kanan, nah itu berapa spasi, kan itu ada huruf besar di mana, huruf itu ada ilmunya. Ya kadang-kadang kalau nggak ditelateni ya, jadi gak bisa. Nah ini kalau bisa menduduki aqra'uhum wa atqahum, jadi kemampuan skill, kemampuan teknologi, kemampuan ilmu pengetahuan yang bagus, nah itu khairu umatnya ini. Dan itu sudah dibuktikan sebagaimana yang saya sampaikan kemarin. Ukhrijat ay udhir, pertelo, tampak ya. Jadi umat Islam itu haji ya, jenengan punya HP, sing untung siapa? Siapa yang punya Facebook sana WA itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, kata ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ada yang mengatakan ini prasyarat. Nah, untuk bisa menjadi khairu ummah, menjadi manusia yang terbaik, menjadi umat yang terbaik. Ingat umat lo ya, bukan individu, tapi kolektif itunya. Ro'iyah, rakyat. Nah, itu makanya kolektif ya, bukan individualistiknya. Ada yang mengatakan ta'muruna, makanya di sini ta'muruna hale podo merintah soposi khairu ummah ya, bil ma'rufi, merintah dumateng perbuatan-perbuatan ingkang ma'ruf. Ma'ruf itu ingkang sae, baik di keluarganya, baik di tatanan sosialnya. Maka kan ada ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gauli bojo juga harus ma'ruf. Nah, ma'rufnya sebab kalau gak ma'ruf ya bisa tukaran terus ya. Sebab kadang-kadang ya apa namanya, apalagi yang diskon pacarannya berlama-lama, waktu nikahnya tinggal tukaran. Nah, itu ma'ruf, wa'ashiruna bil ma'ruf. Nah, termasuk untuk SPP-nya sandang, pangan, dan papan. Watan hauna 'anil munkar, turlan podo purun nyegah ya si khairu umatnya ini ya. Kalau si kuntumnya ini
ya, kamu bisa menjadi umat yang terbaik, umat istimewa apabila ya mau memerintah kebaikan. Ya, tapi bukan hanya dengan omong toh, memang harus manajemen umat Islam mestinya harus lebih daripada orang non yang lain. Tata mulai hal-hal yang kecil, ya. Rumah tangganya harus betul-betul menjadi sakinah, mawaddah, warohmah. Masyarakatnya harus membentuk sebuah komunitas yang bisa mengantarkan baldatun thayyibatun warobun ghafur. Mestinya kan itu idealisme dari tata kelola kehidupan umat Islam. Secara individu akhlaknya baik kan, secara individu, yang ekspresi individu itu akhlaknya baik. Mulai tutur kata, mulai dari ekspresi wajah. Makanya kalau tidak punya bondo dunyo sekalipun, ekspresi wajah dengan senyum saja itu setara dengan sodaqoh. Suami kasih sayang kepada istri, ngecup keningnya istri aja sudah sodaqoh. Nah, itu kau gak ruwet Pak, bondone gak pakai akeh. Ya istrinya dikecupi. Wong sodaqoh. Nah, ya ma'ruf. Ya. Itu. Jadi ma'ruf itu watan hauna, ini sing abot itu watan hauna anil mungkar sekarang ini. Purun mempunyai gerakan menyegah kemungkaran. Karena kemungkarannya sekarang itu akhir zaman memang disabdo. Kalau Rasulullah itu kemungkaran yang paling hebat itu justru bukan zaman jahiliyah, tetapi menjelang akhir zaman. Kemungkaran itu luar biasa sekarang. Nah, makanya harus ada manajemen ketika kita berbicara membuat kemakrufan. Maka ayat ini juga banyak para ulama ahli fikih siasah yang harus dijadikan pedoman kalau umat Islam itu harus mampu mengelola negara. Umat Islam itu harus mampu mengelola bisnis yang halalan thayyibah. Umat Islam itu harus mampu membuat gerakan kaderisasi umat dengan lembaga pendidikan yang profesional dan itu. Sebab kemakrufan itu ya tidak bisa instan ya. Begitu juga watan hauna anil mungkar tidak bisa instan. Sampai ada hadis marro'a minkumung karon ya kan fal yughayyirhu bi yadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran ya, strategi pencegahan yang paling ideal itu kalau kamu punya yad. Nah, yad di sini kekuasaan. Nah, itu punya kekuasaan. Ya. Makanya penting mendidik anak-anak kita supaya bisa menjadi pemimpin, itu penting. Ya. Ya, sebab kalau tidak oleh pemimpin merubah itu, sampai siapa itu Yai Anwar Jahid dari Bojonegoro pernah dalam satu ceramah, monggo sampai di-upload di YouTube, untuk menutup doli itu pernah katanya kiai-kiai hampir se-Jawa Timur itu istighosah bagaimana doli itu kan supaya segera hilang, karena doli itu termasuk tempat maksiat yang paling tua di Asia Tenggara, bukannya di Indonesia. Ada satu penelitian, orang Thailand itu kan merasa tidak terima ketika Bangkok dianggap tempat maksiat yang paling. Dia meneliti pusat-pusat kemaksiatan di Asia Tenggara dan ditulis menjadi satu buku, judulnya tuh Seks, Kekuasaan dan Uang. Coba jangan cari itu, googling itu berapa harganya sekarang buku itu, mungkin murah sekarang, nggak sampai 100.000. Nah, ternyata itu katanya ternyata gak berhasil.
baru Risma jadi wali kota dengan mengeluarkan sebuah keputusan, ternyata doli bisa dirubah. Jadi innal sayyi'at dirubah menjadi hasanat. Maka muncullah al hasanat yudhibnus sayyi'at. Nah, itu angel ya, makanya kekuasaan itu penting. Yad itu penting ya. Nah, butuh. Sebab itu paling efektif, hanya dengan satu keputusan doli dan kremil bisa bubar. Pengajian sampai teman saya itu berapa kiai itu yang sampai ada yang sampai stroke ya, jadi mubalik di daerah situ. Nah, tapi gak barbar. Nah, tapi dengan adanya tanda tangan dari Bu Risma bisa bubar. Jadi penting Pak kekuasaan itu dalam segala hal. Nah, itu ngurus organisasi juga gitu ya, penting supaya betul-betul bagaimana tertib administrasinya, bisa membuat planning kelembagaan yang yang prospektus ya, mempunyai kemampuan pendanaan untuk menopang kegiatan. Wong tadarusan aja butuh dana ya. Kalau wedang jahene gak ono ngantuk ya. Iya. Ya, itu tadarusan aja butuh wedang jahe ya. Iya. Itu Jumat berkah. Ya, kalau besok Bu gak usah Jumat berkah Bu, dirubah menjadi takjil berkah ya. Jadi jangan sampai habis Jumatan bagi nasi bungkus ya. Jadi butuh manajemen itu dalam segala hal, itu butuh ya. Manajemen ibu-ibu yang paling penting itu adalah manajemen keuangan keluarga. Kalau manajemen keuangan keluarganya layajlis alias tidak jelas, maka akhirnya gali lubang tutup lubang, besar pasak. Nah itu, nah di sini ya pasaknya besar kok tiangnya kecil kan aneh. Jadi butuh. Ayat ini mengantarkan kita harus sadar hidup itu berkoloni. Makanya yang kuntum khairu ummah. Ketika berkoloni maka manajemen itu menjadi kata kunci. Yan itu penting di situ. Makanya yan itu bukan tangan. Makanya kan ke Pailam yastati babi lisan. Kalau kamu tidak bisa membangun sistem kekuasaan yang ideal dengan mulut, ya cuman yaitu permulutan ini ya merepotkan. Nah, yang terakhir Pailam yastati babi qalbihi. Kalau kamu tidak mampu dengan itu semua, ya paling tidak awakmu ora seneng dengan kemaksiatan. Hatimu dikunci untuk tidak seneng memikirkan hal-hal yang tidak baik. Walaupun wadalika ada aful iman. Kalau awakmu hanya melihat kemungkaran di batin, itu termasuk orang yang imannya lemah. Hadisnya kados ngoten niku. Maka penting ya kita tuh harus bisa menciptakan politisi yang bagus, polisi yang bagus. Makanya saya sering nyampaikan, jangan salahkan ada Sambo, yang salah itu justru kita. Mengapa kita tidak mempersiapkan generasi perpolisian setelah pengganti Pak Hugeng dari umat Islam, dari Quran. Sama dengan tentara, setelah Panglima Sudirman itu mestinya estafet kepemimpinan tentara itu terus dipegang oleh umat Islam. Tapi mengapa nyimpang kepada TB Simatupang? Nah, coba cari agama itu. Jadi bukan berarti kita ini memang
kita harus akui, nah, ketika maklumat wakil presiden yang mengharuskan semua pejabat negara awal merdeka itu mempunyai kompetensi legalitas formal, background pendidikannya. Nah, kiai-kiai yang jadi pejuang-pejuang gak punya ijazah. Nah itu bahkan yang tadinya kolonel pun pangkatnya diturunkan ketika mereka sebagai panglima, sebagai komandan ketika melawan perang kemerdekaan kan kita. Nah, itu contoh perang kemerdekaan itu 45 49 gitu. Wah, jadi watan hauna anil mungkar ini penting di manage secara profesional. Nah, itu ngurusi AC saja ini kita harus punya jadwal kapan waktunya dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan, virus-virus debunya bisa membuat kita pilek bersama-sama. Kan? Hanya AC saja itu. Debu ini, makanya saya minta ini setelah dipasang hambal ya paling tidak 1 minggu tidak boleh kurang dari 2 kali. Nah, coba jenengan di supermarket itu jadwal kebersihan sudah ada itunya itu. Coba jenengan kalau kencing di supermarket itu kan ada kertas siapa yang bertugas pada jam ini hari ini, bagaimana checklist, ada checklistnya. Ini manajemen. Nah, kita kadang-kadang bersihkan masjid gak ada checklistnya. Sudah berapa bulan ini AC belum dibersihkan, berapa hari ini karpet tidak disedot. Nah, sebab itu pakai ini bukan mewah, kita ini justru mempercepat proses pilek bareng-bareng. Saya pernah di sini awal di sini 3 hari AC turut-turut rodok terus diuntung ada ahli tusuk jarum. Nah, itu. Jadi manajemen itu penting dalam segala aspek ya. Jadi ini persyarat bagaimana suksesnya kita hidup berkoloni, hidup bermasyarakat. Wa tu'minuna billah, dan betul-betul iman pada Gusti Allah. Nah, iman pada Gusti Allah. Jadi ada 3 syaratnya itu. Jadi kemampuan bagaimana kita bisa mengendalikan kemungkaran, mengendalikan kejahatan, bahkan ya kalau menghapus sama sekali mustahil, ya gak mungkin, karena itu sudah sunatullah. Ya. Kalau dihapus sama sekali, memang Gusti Allah bisa, kata Gusti Allah. Tetapi kamu tidak akan pernah ada yang namanya berjuang. Jadi kalau kemungkaran ini sampai habis bis, perjuangan tidak ada. Makanya secara sunatullah pasti selalu ada. Ya. Selama ayat itu berbunyi, maka objek dari ayat itu pasti ada. Tugas kita adalah bagaimana objek-objek kejahatan, objek-objek kemungkaran itu untuk diperjuangkan agar bisa dieliminir, nah itu. Monggo, nah, termasuk kita ini di sini ya mulai lagi bagaimana kita ini sudahlah hidup 1 kali di dunia itu ojo sampai disembronokan. Sebab di dalam Al-Quran itu sebagaimana dalam surat Ali Imran ini ayat berapa? 91 kan itu. Ditambah lagi ma salakokum fis saqor kan. Ditambah lagi dalam surat Al-Munafikun ayat 10 akan menyesal ya. Nah, iman pada Gusti Allah juga monggo ditoto. Iman itu kan tasdikun wa ma'rifatun bil qalbi. Karena pengertian iman itu kan tasdikun bil qalbi, iqraru bil lisan, wa afalu bil arkan. Nah, hati kita dimanage ya. Makanya inapil jasadi hakun, memanage jasad kita aja kadang-kadang kita ini ya itu. Lebih-lebih dipengaruhi dengan berbagai kemungkaran, ya, kemungkaran dari teknologi, ya, walaupun memang teknologi HP ini luar biasa membantu kita,
tetapi juga merusak ya, mindset. Kadang-kadang ibu-ibu itu kalau sudah pegang hak kayak diajak ngomong karo suaminya juga kadang-kadang nggak direken, saking asiknya kan. Suami juga begitu, apalagi ada kiriman dari yang lain, nah, itu tambah ribet lagi. Akhirnya HP-nya dicek, waduh, gawat, nggak bisa. Ada HP yang disembunyikan di kopiah kalau bisa, tapi nggak bisa ternyata. Monggo beriman pada Gusti Allah itu monggo ditelateni, diresapi. Makanya kan ada dua hadis ya, seperti Sayyidina Ali pernah nyuwun nang Rasulullah, dallani wahai Kanjeng Nabi, tunjukkan kepada kula ya, ashalu indanas wa abdolu indallah. Perbuatan apa yang paling mudah dilakukan oleh manusia tetapi abdol istimewa mungguh Gusti Allah. Qul la ilaha illallah bihuduril makna. Maka ngucapo panjenengan wahai Sayyidina Ali ya, la ilaha illallah, dengan ngerti maksud dari kalimat la ilaha illallah itu dalam konteks iman kepada Gusti Allah. La ilaha illallah itu adalah satu-satunya kalimat yang hanya memfokuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora ono pangeran kang wajib den sembah lan ora ono pangeran kang maujud illallah angin Gusti Allah. Makanya kunci dari ilmu tauhid itu mendalami dari kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau sudah naik kualitasnya dari la ilaha illallah, maka bisa mengatakan la ilaha illahua al hayyu al qayyumu. Nah, kalau sudah bagus pemahamannya lagi naik itunya itu level kualitas keilmuan itu bisa memahami la ilaha illa anta. Nah, jadi tahu siapa yang diajak bicara ketika sholat, yaitu bisa kita hayati siapa yang kita baca urean-urean kata firman Allah ya. Jadi kalau orang membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan itu bisa. Nah, yang puncaknya sempurnanya iman seseorang kalau sudah bisa menjelaskan, memahami, merasakan la ilaha illa ana. Seperti dalam surat Toha ayat 14 itu. Inani ana Allah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Nah, dalam surat Toha ayat 14. Paham? Oh, ternyata panjenengan Gusti kan. Bisa dirasakan ya. Ya, maka biasanya ya untuk bisa menyempurnakan tauhid kita itu manakala leveling pemahaman la ilaha illallah sudah pada posisi la ilaha illa ana. Monggo ada ilmunya Pak, ada metodenya dan ada trainingnya. Yaitu jangan dianggap tidak ada. Apa-apa yang diungkapkan dalam Al-Quran secara iya kak na'budu itu jelas akhirnya. Oh panjenengan, karena kak di situ mukhotob. Mukhotob tuh ya seperti Pak Sakakulo kali panjenengan niki depan. Nah itu bisa apa namanya bisa. Makanya Rasulullah menjamin as-sholatu mi'rajul mu'mini. Dengan sholat itu kamu mi'raj. Seperti halnya Rasulullah ketika subhanalladzi asra
bi abdihi lam minal masjidil haram ila masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu. Ngoten. Jadi iman kepada Gusti Allah itu jangan. Nah, kita jujur sekarang ini Gusti Allah baru kita kenal namanya. Sudah bagus ya kan? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walau aman alul kitabi walau amanlan, seandainya ahlul kitab ini podo iman, walau aman itu lakanal, jadi la al iman lakanal imanu khairan lahum, maka keimanan mereka itu ya juga bagus untuk mereka semua. Ya, sayang. Nah, ada sayangnya di sini. Jadi ketika karena apa? Karena orang ahlul kitab yang ada di Madinah khususnya, karena yang banyak populasi penduduk ahlul kitab itu di Madinah. Nah, kalau di Mekah populasinya yang banyak adalah orang primitif, makanya disebut dengan jahiliyah, tidak beragama, ya, tidak berbudaya secara agamis, tapi berbudaya secara naturalnya, kebiasaannya sudah bagus ya, bisnisnya sudah, cuma yaitu beristri juga sama ya, cuma kadang-kadang hubungan biologisnya itu menukar suami. Jadi kalau sekarang masih ada orang tukar menukar suami, bosan aku karo istri, ya istri sampai tak ijoli. Nah, itu bukan praktek modern saja, itu praktek sebelum Rasulullah merubah cara berhubungan suami istri dengan hukum nikah. Ada nikah mubadalah, ada nikah asyhu, ada juga menikahkan anak itu dalam rangka bisnis. Jadi seolah-olah anak gadis itu dijual ya, kepada orang laki-laki yang secara ekonomi mapan, kemudian si orang tua yang punya anak gadis itu ya opo anaknya supaya itu pada ada 6 model pernikahan zaman jahiliyah yang direvisi, yang dimansuh oleh datangnya ajaran Islam. Makanya bapak-bapak jangan berpikiran ayat fangkihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba itu sebagai perintah ya. Itu justru ayat bocoran kepada ibu-ibu untuk bisa bagaimana suaminya tidak menjadi suami yang bermata keranjang. Karena perwatakan laki-laki itu kalau melihat orang perempuan sopo wae podo. Hanya ada fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Nah, suami-suami panjenengan monggo diproses, diantarkan untuk menjadi laki-laki yang fa in khiftum. Nah, khiftum itu posisi keimanan dan ketakwaannya bukan pada level biasa, tapi sudah luar biasa. Kata khofa itu ya, jadi yang takut dengan Gusti Allahnya luar biasa. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau sudah pada khofa, wah itu dia sudah betul-betul. Nah, antarkan suami-suami panjenengan menjadi suami-suami yang khauf, bukan khafifah ya, yang khauf, yang punya posisi ketakwaannya luar biasa. Maka kan ittaqillah fin nisa fa inna akhadtumuhunna wa ahlaltumuhunna bi kalimati minillah. Bapak-bapak juga harus sadar ya. Minhum iku setengah saking ahlul kitab al mukmina podo iman. Ada sayangnya itu. Contohnya di sini ke Abdullah bin Salam. Cuman sayang menurut sejarah Abdullah bin Salam ini setelah wafat Rasulullah itunya itu agak aneh-aneh gitu lah. Sifat awalnya ketika beliau masuk Islam itu tuh
kumat lagi. Konon menurut salah satu beberapa riwayat ya, tentang bagaimana trik rekod dari namanya Abdullah bin Salam yang dulunya dia orang Yahudi, kemudian masuk Islam pada zaman Rasul, tapi ketika Rasul wafat dia menurut, nah itu saya kepastiannya ya perlu diteliti ulang, menurut beberapa riwayat dia berulah kembali dengan mencampur adukan. Nah, cerita-cerita zaman zaman Bani Israel dengan pemahaman beberapa ayat Al-Quran yang nyinggung masalah ahlul kitab, maka muncullah Israiliyat. Konon itu menurut riwayat. Nah itu, jadi ada ilmunya Pak. Jadi itunya itu. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Abdullah bin Salam. Tetap itu sebagian kecil ternyata. Wa aksaruhum, sebagian besar dari mereka yaitu al-fasikuna, orang-orang fasik. Ai al-kafirunya tetap masih mempertahankan di dalam kekafirannya sampai sekarang ila yaumil qiyamah. Tetapi kita dituntut untuk hidup harmoni, tidak boleh saling membantai ya. Karena apa? Karena Islam mengajarkan yaitu tadi, walaupun kita berhadapan dengan umat yang agamanya beda, imannya beda, akhlak kita tetap harus baik. Makanya ayat selanjutnya, ayat 111, layadurrukum, ora bakal. Nah ini lan Pak. Nah, tapi syaratnya apa? Syarat punya kemampuan di bidang manajemen ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tetapi kalau kita tidak punya kemampuan untuk memanage bagaimana yang ma'ruf bisa berkembang biak dan bagaimana yang mungkar bisa kita kendalikan, ya, walaupun Gusti Allah mengingatkan kepada kita layadurukum, ora bakalan selamanya membahayakan untuk kamu semua wahai umat Kangjeng Nabi Muhammad, ila ada, kecuali sedikit. Nah, ini ayat ini juga harus diperhatikan, ini satu rangkai dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalau kita punya perangkat manajemen tata kelola umat yang baik, insya Allah selamanya orang-orang non muslim itu tidak akan membahayakan kalian. Itu. Tetapi, nah ada tetapinya. Kalau kita lengah, kita tidak membekali diri, kita tidak menata umat dengan profesional, ya apalagi kalau terjerumus kepada praktek idawusidal amru ila ghairi ahli, maka tetap Pak amburadul. Nah, kondisi seperti ini juga sudah diprediksi oleh Kanjeng Nabi. Suatu ketika umatku seperti buih, ya kelihatannya wah buahnya besar, tetapi buih kan berbeda dengan air. Ya, itu. Ngertos buih nggih? Ya. Wa iyuqatilukum, dan seandainya mereka juga memerangi kita, insya Allah tidak akan kalah dulu. Itu sudah dibuktikan ya, dengan perang Tabuk, ya kan, dengan perang Mu'tah, dengan perang Uhud, dengan perang Badar. Sayang eksperimen untuk bisa mengukur manajemen baik di dalam perkomandanan perang Uhud merupakan simbol. Kalau kita tidak taat kepada komandan, mesti dibalas dengan kekalahan. Ya,
Nah, kenapa perang Uhud itu kalah? Ya karena pasukan tidak taat kepada komandan. Kita juga begitu, ya. Kalau sudah tidak ada lagi imam yang bisa dijadikan patron, nah, sumber ikutan, nah, umat akan buyar karpe dewe. Nah, kalau sudah seperti itu, siap-siaplah menjadi Uhud yang modern. Jadi kalau panjenengan mempelajari mengapa perang Badar yang begitu begitu heroik, karena ketaatannya masih utuh. Mengapa perang Mu'tah bisa menang, mengapa perang Tabuk bisa menang? Karena ketaatan kepada komandan yang dipimpin oleh Rasulullah utuh. Tapi begitu kita lengah, komandan tidak kita perhatikan, nah, siap-siaplah menjadi Uhud di tengah-tengah kehidupan modern. Dan itu sudah terjadi sekarang ini. Ya, kenapa seperti itu? Nah, ya karena kita melihat bagaimana ketaatan kita kepada Rasulullah. Katanya cinta, Maulidur Rasul digembor-gemborkan, tetapi mengikuti sedikit praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah saja sudah aras-arasan kan itu. Jadi penting itu tuh. Jadi mengevaluasi ketaatan itu penting. Jadi Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah. Banyak yang mengkritik. Ya, kenapa Rasul kok mengadakan perjanjian kados ngeten niki? Ini kan merugikan umat Islam sebetulnya. Macam-macam. Setelah dijelaskan oleh Rasulullah, ngene lho le. Nah itu jelas. Kemudian mereka sadar, oh iya, Rasul itu kan bukan manusia biasa. Tugas kita adalah taat, bukan membantah. Nah, akhirnya sukses kan akibatnya. Nah, dan sampai sekarang situsnya masih ada. Iya. Jadi kalau panjenengan umroh, nanti biasanya mikot untuk untuk ada dari Hudaybiyah, ada dari Tanim, ya, dan ada lagi Ji'rono, ya, Ji'rono, ya, Kapan Ji'rono? Ya, kalau yang tahu jalan-jalan ke sana, Pak, ada Ji'rono, ya, ada. Nah ini sudah. Ada yang mau komentar, Pak? Insya Allah kita lanjutkan. Nah, jadi dalam rangka kita ngalap berkah dari bulan Ramadan, monggo manfaatkan untuk meningkatkan pemahaman kita, keilmuan kita, ya sebab evaluasi dalam rangka memperbaiki diri itu kados nopo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dan memberi hidayah kepada kita. Auzubillahi subhanarabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhi wa maj'al ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa Allahumma ja'alna hadihil barakati Ramadan wa bisafati Muhammadin kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bijahi nabiyyi wa nabiyika adim Allahumma ahlana inama amruhu ida arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang dan sungguh pangutan ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya